Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang warga negara. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang ada. Pengertian warga negara menurut KBBI adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara tersebut. Selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama, asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis atau asas keturunan yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya, kewarganegaraan anak bergantung pada orang tuanya meskipun anak-anak tersebut lahir di negara lain atau bukan kewarganegaraan orang tuanya. Contoh negara yang menganut sistem asas kewarganegaraan ius sanguinis adalah Belanda, Belgia, Bulgaria, Korea Selatan, Jepang. Yang kedua, ada asas ius soli. Asas ius soli atau asas tempat kelahiran yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya, kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Contoh negara dengan sistem asas kewarganegaraan ius soli adalah Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bangladesh. Karena keberadaan asas kewarganegaraan tersebut kerap kali menimbulkan masalah, sehingga kerap muncul masalah bipartite, multipartite, dan apartheid. Sekian dari Berdasarkan asas-asas kewarganegaraan yang telah disampaikan, maka akan timbul status kewarganegaraan terhadap setiap warga negara. Status kewarganegaraan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu apatride, bipatride, dan multipatride. Yang pertama adalah apatride. Apatride merupakan sebuah konsep mengenai seorang penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya, ketika seseorang berketurunan dari negara A yang menganut ius soli, tetapi ia dilahirkan di negara B yang menganut ius sanguinis, maka dapat dipastikan ia tidak diakui sebagai warga negara dari negara A maupun negara B. Yang kedua adalah bipatride. Bipatride merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Contohnya, ketika seseorang dengan keturunan bangsa A yang menganut ius sanguinis dan ia dilahirkan di negara B yang menganut ius soli, tetapi kedua orang tuanya memiliki garis keturunan negara A, maka dengan sah ia dapat disebut sebagai warga negara A dan warga negara B. Dan yang ketiga adalah multipatride. Multipatride ini menunjuk pada konsep seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Contohnya adalah ketika seseorang telah memiliki kewarganegaraan ganda atau bipatride, tetapi ketika dewasa ada sebuah negara yang memberikan status kewarganegaraan yang baru dengan alasan tertentu. Lalu ia menerimanya dan tidak mau melepas dua kewarganegaraan yang telah dimiliki sebelumnya, maka ia telah memiliki tiga kewarganegaraan sekaligus. Dalam sebuah negara biasanya menganut dua sistem stelsel untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu stelsel aktif dan pasif. Stelsel aktif adalah seseorang untuk menjadi warga negara harus melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau dikenal dengan istilah naturalisasi biasa. Sedangkan stelsel pasif adalah penentuan kewarganegaraan seseorang tanpa melakukan hukum tertentu. Artinya dengan sendirinya ia dapat dianggap sebagai warga negara. Berdasarkan dua konsep stelsel tersebut, pada dasarnya warga negara memiliki hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi merupakan hak warga negara untuk memilih suatu kewarganegaraan, sedangkan hak repudiasi merupakan hak warga negara untuk menolak atau tidak menerima suatu kewarganegaraan. materi selanjutnya yaitu mengenai warga negara Indonesia. Konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai warga negara Indonesia.
Sementara ketentuan pasal 26 ayat 2 menegaskan mengenai penduduk Indonesia. Penduduk negara Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat 2 tersebut terdiri atas dua unsur, yakni yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan Eropa, yang kedua, golongan Timur Asing, yang ketiga, golongan Bumi Putra atau pribumi. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan pasal 163 Indonesian Staatsregeling 1927. Adapun yang dimaksud dengan golongan Eropa meliputi bangsa Belanda, bangsa selain bangsa Belanda tetapi dari Eropa, serta orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa. Golongan Timur Asing meliputi orang-orang golongan Tionghoa dan orang-orang golongan Timur Asing tetapi bukan Cina. Golongan Bumi Putra atau golongan pribumi terdiri dari orang-orang Indonesia asli beserta keturunannya dan orang lain yang menyesuaikan dirinya dengan pertama. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan UU KI yang disahkan tahun 2006 mengatur tentang penduduk serta hubungan negara dengan warga negara. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menegaskan bahwa seseorang dikatakan sebagai warga negara Indonesia apabila orang yang bersangkutan sesuai perjanjian pemerintah Republik Indonesia dan sebelum UU KI tahun 2006 berlaku, orang tersebut sudah menjadi warga negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Namun demikian, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 1. SKIM atau Surat Keterangan Imigrasi dari kantor imigrasi yang menerangkan bahwa pemohon tersebut sudah tinggal di Indonesia dan diserahkan kepada kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah hukum pemohon tersebut bertempat tinggal. 2. Surat keterangan dari kedutaan besar pemohon yang bersangkutan bahwa negara asal pemohon tidak keberatan apabila warga negaranya ingin menjadi WNI. 3. Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat memperoleh kewarganegaraan harus dilegalisir oleh kedutaan pemohon yang bersangkutan atau dokumen-dokumen pemohon yang berasal dari negara lain selain negara Amerika Serikat dapat dilegalisasi oleh kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah hukum pemohon tersebut bertempat tinggal. 4. Surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh kantor camat berdasarkan surat pengantar dari kantor kelurahan sesuai keterangan dari perusahaan atau keluarga yang menjadi sponsor tempat pemohon tersebut bekerja atau menetap. 5. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari kepolisian setempat. 6. Semua persyaratan pemohon harus untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus dibuat rangkap 2. 7. Total perkiraan waktu untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah 3 bulan sampai 7 bulan. Selanjutnya, tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Apabila persyaratan telah dipenuhi, selanjutnya adalah tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 1. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai. Cukup kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Berkas permohonan
disampaikan kepada pejabat yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan. 3. Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 4. Presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan. Pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan keputusan Presiden. 5. Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. 6. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. 7. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah. 8. Paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat akan memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 9. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah, pada waktu yang telah ditentukan, ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. 10. Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah pada waktu yang telah ditentukan, sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. 11. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, bagian penjelasan umum permohonan menjadi WNI dapat untuk yang pertama kelahiran, artinya garis kewarganegaraan orang tuanya menentukan status kewarganegaraan anak dan keturunannya. Yang kedua, turut atau mengikuti orang tua, ayah atau ibunya. Biasanya setiap anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin dapat mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan sang ayah sebelum mendapat kewarganegaraan Indonesia. Turut ikut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia setelah bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Status kewarganegaraan yang dimiliki sang ibu juga berlaku bagi anak-anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah. 3. Pengangkatan anak orang asing yang diangkat sebagai anak untuk mendapatkan status kewarganegaraan orang tua angkatnya sebagai WNI. Anak asing yang diangkat itu harus di bawah umur 5 tahun dan disahkan oleh pengadilan negeri di lingkup tempat tinggal pemohon. 4. Akibat perkawinan dengan WNA yang menikah secara sah dan akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia setelah menyampaikan sebuah pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Pernyataan ini dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah bertempat tinggal secara menetap di Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut. 5. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau melalui perkawinan akan tetapi bercerai dengan ibunya berstatus WNI, maka setelah berumur 18 tahun, anak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia kepada Menteri melalui pengajuan di pengadilan negeri di mana ia tinggal. 6. Naturalisasi adalah proses kewarganegaraan atau proses pengajuan yang dapat ditempuh orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, keputusan final atas permohonan kewarganegaraan. Hal ini merupakan hak prerogatif Presiden. Apabila Presiden menyetujui, maka status WNI dapat berlaku secara efektif semenjak pemohon mengucapkan sumpah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peran warga negara. Peran seorang warga negara dapat dilihat dari ada atau tidaknya sifat dan sikap baik aktif, pasif, positif, dan negatif. Sebagai konsep dari kristalisasi dari prinsip demokrasi politik, sosial, dan ekonomi. Dibagi dalam 4 bidang, yaitu 1. Peran warga negara dalam bidang hukum. Terdapat konsep yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum. Warga negara berperan dalam 1. Penciptaan kultur kesadaran hukum yang sehat dan aktif. 2. Turut mendukung pelaksanaan proses hukum yang aspiratif. 3. Mendukung penyusunan materi muatan hukum yang responsif. Dan 4. Ikut menumbuhkan dan mewujudkan aparat penegak hukum yang memiliki sifat jujur dan tanggung jawab.
2. Peran warga negara dalam bidang politik. Dalam bidang ini sangat penting untuk meningkatkan perkembangan negara Indonesia, karena bersinggungan langsung dengan segala kebijakan dan keputusan politik pemerintah demi kepentingan rakyat Indonesia. Di antaranya 1. Ikut serta dalam pemilihan umum. 2. Menjadi anggota aktif dalam partai politik. 3. Mengadakan komunikasi atau dialog dengan wakil rakyat. 3. Peran warga negara dalam bidang sosial budaya. Terdapat teori persamaan sosial, yaitu tidak adanya perbedaan-perbedaan status dan kelas di berbagai lapisan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat mempunyai persamaan kedudukan, harkat, dan martabat, yaitu 1. Berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain-lain. 2. Menghormati adanya keanekaragaman. 3. Tidak bersikap diskriminasi terhadap agama, ras, suku, dan budaya. 4. Peran warga negara dalam bidang ekonomi, di mana berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu 1. Mewujudkan pengembangan ekonomi Pancasila yang berlandaskan asas kekeluargaan. 2. Controlling kinerja pemerintah mengenai kebijakan ekonomi. 3. Pembangunan sistem perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lainnya itu lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Nah, jadi di sini terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, itu bisa dilakukan dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, itu kita harus tahu hak dan kewajiban yang kita punya. Nah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu warga negara mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, di mana hak yang satu ini adalah hak yang paling dasar dan sangat penting agar warga negara dapat menjalankan kehidupannya dengan normal. Yang kedua yaitu warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Yang ketiga ada hak dalam keikutsertaannya dalam upaya bela negara yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Yang keempat, ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya tercantum dalam pasal 28A. Yang kelima, ada memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya tercantum dalam pasal 28C ayat 2. Yang keenam, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, tercantum dalam pasal 28D ayat 1. Yang ketujuh, yaitu warga negara mempunyai hak untuk beragama, tercantum dalam pasal 29 ayat 2. Yang kedelapan, yaitu warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, yang tercantum dalam pasal 31 ayat 1. Setelah mengetahui hak kita sebagai warga negara Indonesia, selanjutnya kita juga harus mengetahui kewajiban apa saja yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, yaitu kita wajib untuk mematuhi hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, yaitu kita wajib untuk berperan aktif dalam usaha bela negara yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, yaitu warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, tercantum dalam pasal 28J ayat 1. Yang keempat, yaitu warga negara wajib tunduk dan patuh pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang, tercantum dalam pasal 28J ayat 2. Yang kelima, yaitu
warga negara wajib ikut berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1. Kasus Gloria E. Mayering perkara kewarganegaraan ganda dalam perkawinan campuran. Masih ingat dengan Gloria E. Mayering yang mendadak santer dibicarakan publik pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2016. Tepat 2 hari sebelum peringatan kemerdekaan, perempuan keturunan Indonesia Perancis itu dicoret dari daftar pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Istana Negara. Alasannya, karena seorang anak hasil kawin campur bisa memiliki 2 kewarganegaraan sebelum usia 18 tahun, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Diketahui juga, Gloria masih memegang paspor Prancis yang berlaku sejak Februari 2014 hingga Februari 2019, di mana anak di bawah 18 tahun masih bisa memilih kewarganegaraan. Ibu dari Gloria, Ira Hartini Nata Praja Hamel, mengajukan gugatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan soal ketentuan mendaftarkan diri bagi anak hasil kawin campur yang berusia sebelum 18 tahun ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi gugatan tersebut ditolak karena alasan yang diberikan tidak cukup kuat untuk membuat seseorang bebas dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Ira Hartini mencari solusi lain dengan berencana Gloria mengikuti proses naturalisasi sesuai syarat yang berlaku dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Namun, cara ini dinilai menyulitkan karena proses naturalisasi hanya berlaku untuk pasangan asing dari orang Indonesia, bukan anak hasil kawin campur. Sesuai prosedur, Gloria akan diproses melalui jalur pewarganegaraan asing murni yang dipandang tidak punya kaitan apapun dengan Indonesia. Belum lagi biaya sebesar 50 juta rupiah untuk mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia yang dinilai akan semakin memberatkan. Dalam pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan itu disebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun saat Undang-Undang Kewarganegaraan diberlakukan pada tahun 2006 diberikan waktu paling lambat 4 tahun untuk mendaftarkan diri. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka Gloria tak bisa lagi mendaftarkan status kewarganegaraannya. Perempuan yang lahir pada tahun 2000 ini seharusnya didaftarkan ke Kemenkumham dalam rentang waktu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010 apabila hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kesimpulannya, dikarenakan Gloria merupakan anak di bawah umur 18 tahun, yang dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, bahwa seorang anak hasil kawin campur bisa memiliki 2 kewarganegaraan sebelum usia 18 tahun, dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pun ditolak. Gloria pada saat itu tidak memenuhi syarat sebagai paskibraka, dan akibatnya dicoret dari daftar pasukan. Walaupun begitu, Gloria tetap bisa ikut menurunkan bendera. Kasus wacana pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi simpatisan ISIS. Pada awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Februari, Indonesia diramaikan dengan berita bahwa ada WNI ex-simpatisan ISIS yang berada di Suriah meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa memang ada WNI yang membela ISIS dan rela bergabung dengan ISIS demi sebuah tujuan. Akan tetapi, pada sebuah pertempuran melawan Suriah, ISIS kalah dan simpatisannya pun terlantar di kamp-kamp pengungsian yang berada di Suriah. Terdapat perbedaan pendapat antara pakar hukum internasional Islam Indonesia, Jawahir Tontowi, dan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Menurut Jawahir Tontowi, pemerintah tidak dapat memutuskan status kewarganegaraan secara sepihak. WNI yang terlibat ISIS tak bisa langsung menghilangkan status kewarganegaraan tanpa melalui proses hukum. Terkait dengan pembakaran paspor ataupun simbol negara lainnya yang dilakukan ex-ISIS tersebut, Jawahir menegaskan, hal itu tak bisa menghapus kewarganegaraan seseorang, tetapi tindakan tersebut masuk pada penghinaan terhadap negara. Hikmahanto Juwana mempunyai pendapat yang berbeda dengan Jawahir Tontowi. Hikmahanto Juwana menjelaskan tentang pasal 23 ayat B Undang-Undang Kewarganegaraan, bahwa dalam pasal tersebut pembentuk undang-undang tidak menggunakan istilah negara.
Adapun istilah yang digunakan adalah dinas tentara asing. Dinas tentara asing bisa mencakup tentara dari suatu negara yang diakui oleh Indonesia, atau tentara dari suatu negara yang tidak diakui oleh Indonesia, atau tentara dari sebuah pemberontak di suatu negara. Jelas terlihat di sini, salah satu tujuan ISIS itu adalah menggulingkan pemerintahan yang sah di Suriah dan Irak. Oleh karena itu, mereka yang tergabung dalam tentara ISIS telah hilang kewarganegaraannya karena bergabung dengan dinas tentara asing. Sempat ada usulan bahwa hanya perempuan dan anak-anaklah yang akan dipulangkan. Namun sejauh ini, prosedur lanjutan yang membahas hal tersebut tidak kunjung ada. Kesimpulannya, pemerintah telah memutuskan untuk tidak memulangkan ratusan WNI ex-ISIS. Langkah tersebut diambil karena pemerintah tak mau jika WNI ex-ISIS itu mengganggu keamanan warga negara Indonesia yang lainnya. Adapun pendataan yang dilakukan oleh BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu bukan bertujuan untuk memulangkan, akan tetapi mengantisipasi agar tidak ada WNI ex-ISIS yang menyusup kembali ke Indonesia.